Samarinda Balikpapan. Kali ini kita lewat Bukit Soeharto. Bagi teman-teman yang baru pertama kali lewat sini, jarak tempuhnya tuh bisa 2 jam perjalanan. Kalau naik motor biasanya 1 jam lebih. Kalau kalian ngebut banget itu mungkin sekitar 1 jam kurang gitu lah. Tapi hati-hati ya kalau di Bukit Soeharto. Kenapa hati-hati? Sebelum itu, aku akan ceritain dulu nih sejarah Bukit Soeharto. Bagi teman-teman yang belum tahu nih, kenapa sih bisa dikatakan Bukit Soeharto dan kenapa bukit ini biasa dikaitkan dengan hal-hal mistis. Jadi teman-teman, Bukit Soeharto atau yang memiliki nama lengkap Taman Hutan Raya Bukit Soeharto ini merupakan kawasan konservasi hutan yang dimana tempat ini digunakan untuk melindungi pohon dan aneka satwa yang ada di sini dari kepunahan. Jadi kalau misalnya teman-teman lewat daerah Bukit Soeharto akan menemukan monyet-monyet yang berkeliaran di daerah jalanan Bukit Soeharto. Namun, kondisi Bukit Soeharto ini semakin mengenaskan karena banyak area yang dibakar, pohon yang ditebang, hingga banyaknya bangunan semi permanen yang berdiri di lahan ini. Kalian bisa lihat kan rumah-rumah yang sudah ada di daerah Bukit-Bukit Soeharto ini. Saat beliau menjabat sebagai presiden, Pak Harto itu begitu mencintai lingkungan. Dia juga melakukan upaya atau usaha apapun agar hutan di kawasan Indonesia tidak rusak. Salah satu mandat dari Pak Harto itu jatuh pada kawasan bukit yang saat ini menyandang namanya, yaitu Bukit Soeharto. Saking indahnya kota Kalimantan akan banyaknya hutan, Pak Harto beserta Menteri Kehutanannya menjadikan kawasan ini menjadi contoh pengelolaan hutan di Indonesia. Pak Harto tidak main-main dengan keinginannya itu. Terbukti nih teman-teman, Ratu Beatrix dari Belanda pun mengagumi hutan yang saat ini keadaannya sudah sangat mengenaskan. Bahkan saat terjadi kebakaran akibat musim kemarau panjang di tahun 80-an, beritanya sampai tersebar ke banyak negara di dunia. Nah, kala itu keadaan hutan di Indonesia benar-benar menjadi percontohan yang menarik banyak negara untuk mempelajarinya. Gak salah kalau hutan Kalimantan dijadikan paru-paru Indonesia atau paru-paru dunia, maybe. Usai pemerintahan dari Pak Harto akhirnya runtuh di tahun 98. Kawasan Taman Hutan Raya ini akhirnya terbengkalai. Sehingga beberapa kawasan mulai tidak dirawat lagi sehingga juga rusak karena keadaan alam dan manusianya. Oke, kita lanjut lagi. Terus teman-teman, kaitannya Bukit Soeharto dengan hal yang mistis itu ada kaitannya dengan cerita pembantaian zaman Jepang dan era Soeharto. Menurut penduduk yang tinggal di sekitar Bukit Soeharto, kawasan ini sangat mencekam menjelang senja. Jadi menjelang sore ke maghrib gitu loh teman-teman, itu udah merasakan aura-aura yang aneh bagi penduduk-penduduk sekitar ataupun orang yang biasa melewati area Bukit Soeharto. Biasanya juga penduduk di sekitar lebih memilih berada di dalam rumah ketimbang keluar rumah. Menurut mereka, kawasan ini banyak digunakan untuk membunuh penduduk zaman Jepang menguasai Indonesia. Para Romusa yang dipekerjakan di sini dibantai, lalu mayatnya dibuang begitu aja di dalam hutan tanpa dikubur. Beberapa penduduk yang pernah melihat penampakan itu mengatakan bahwa hantu Romusa sangat berbahaya dan kerap meminta tumbal nih. 80-an di mana penembak misterius menakuti penduduk di Indonesia. Banyak ditemukan korban meninggal di sini. Konon mereka adalah penjahat atau preman yang sengaja ditembak lalu dibuang begitu aja saat Pak Harto masih menjadi presiden. Dahulu kala, sebelum kawasan ini dinamai Bukit Soeharto, ratusan pekerja pembangunan jalan lintas yang menghubungkan Balikpapan dan Samarinda kerap merasakan kejadian sial. Banyak nih teman-teman dari mereka yang mengalami sakit akibat malaria, penyakit kuning di dalam hutan. Selain penyakit itu, banyak dari mereka yang meninggal akibat kecelakaan yang tidak wajar. Beberapa tahun berselang, kawasan ini menjadi sangat angker. Di sore hari itu kerap muncul suara aneh yang mengerikan. Kemudian ada juga beberapa orang yang keluar sore hari kerap hilang dan akhirnya menjadi gila. Banyak yang bilang jika jiwa orang ini telah dibelokkan apabila kalian hilang di dalam hutan. Dibelokkan sama penghuninya gitu, kayak nggak mau dikembalikan. Ya mungkin kalian pernah mendengar hal itulah. Oh iya, selain itu orang hilang kecelakaan maut kerap terjadi di sini. Nah, dari zaman 90-an sampai 2000-an itu memang sering terjadi kecelakaan di daerah Bukit Soeharto yang konon katanya itu minta tumbal. Jadi bagi teman-teman yang mau melakukan perjalanan lewat Bukit Soeharto dari Samarinda Balikpapan ataupun Balikpapan Samarinda, kalian kudu hati-hati, harus fokus ya teman-teman, karena perjalanannya belok-belok
dan buat ngantuk. Kadang kita ngantuk gitu, jadi kalian harus fokus. Mungkin itu aja yang bisa saya informasikan kepada teman-teman, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel aku ya. Dah, terima kasih.